Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas tentang infeksi saluran pernafasan. Jadi nanti untuk materi infeksi saluran pernafasan ini ada dua video, ada dua PPT ya yang akan kita bahas. Yang mana yang pertama ini adalah infeksi saluran pernafasan, lalu PPT yang kedua nanti ada tentang infeksi tuberkulosa. Oke, jadi ini adalah penyakit-penyakit yang menyerang di saluran pernafasan kita, khususnya yang ada di paru-paru. Yang akan kita bahas di sini adalah kelompok penyakit infeksi. Yang pada file kali ini kita akan membahas tentang ISPA, lalu bronkitis, kemudian pneumonia dan abses. Nanti untuk TBC itu ada di slide berikutnya. Oke, jadi ini pokok bahasan infeksi yang akan kita bahas. Yang pertama ada definisi, kemudian penyebab, lalu penyebaran, kemudian patogenesis dan patofisiologinya seperti apa, kemudian simptom and sign-nya seperti apa atau tanda dan gejala, lalu diagnosanya seperti apa, kemudian yang terakhir dan utama akan kita bahas adalah tentang penata laksanaan terapinya. Nah, ini kita ingat kembali ya definisi infeksi. Ya, jadi infeksi ini sudah pernah kita pelajari di materi farmakologi 1 ya. Jadi ini kita mengingatkan kembali bahwa infeksi itu merupakan suatu proses invasi dan multiplikasi atau proses memperbanyak diri dari mikroorganisme yang ada di dalam jaringan tubuh kita. Ya, yang mana itu akan menyebabkan adanya gejala klinis atau bahkan terjadinya cedera sel yang ada di sel atau jaringan yang terkena infeksi tersebut yang diakibatkan karena adanya metabolisme asing, kemudian toksin, lalu terjadinya juga replikasi intraseluler, kemudian ada reaksi antara antigen dan antibodi. Itu adalah definisi dari infeksi. Nah, jadi infeksi saluran napas sendiri itu terbagi menjadi dua, yaitu berdasarkan lokasi anatomisnya dan berdasarkan kuman penyebabnya. Kalau kita lihat dari lokasi anatomisnya, itu ada dua, infeksi saluran pernapasan atas dan infeksi saluran pernapasan bagian bawah. Kemudian kalau dari kuman penyebabnya, itu ada kuman yang spesifik, yaitu ada infeksi tuberkulosa atau TBC, dan kuman yang non-spesifik, yaitu yang non-tuberkulosa. Nanti akan kita bahas ya. Oke, ini tadi infeksi saluran napas. Yang tadi saya bilang spesifik itu TBC. Kenapa spesifik? Karena memang kuman penyebabnya adalah kuman yang spesifik. Lalu kemudian yang non-spesifik itu ada non-TBC, kemudian ada bronkitis, pneumonia, ataupun abses paru. Nah, ini saluran nafas, infeksi saluran nafas berdasarkan lokasinya ya. Yang pertama ada lokasi di saluran nafas atas dan ada yang di bagian saluran nafas bawah. Yang di atas itu contohnya rinitis, kemudian sinusitis, faringitis, epiglotitis, kemudian ada tonsilitis, laringitis ya. Kemudian yang bawah itu ada bronkitis, pneumonia, dan abses paru. Nah, ini pembagian saluran pernapasan kita. Saya yakin ini sudah kalian pernah bahas di mata kuliah anatomi fisiologi manusia. Ya, ini mengingatkan kembali bahwa saluran napas kita yang bagian atas itu berasal dari hidung sampai dengan trakea. Lalu masuk sampai ke trakea, paru-paru, kemudian bronkiolus itu sudah termasuk di saluran pernapasan bagian bawah. Ya, jadi ada batasannya di situ bagian saluran napas atas dan saluran napas bawah. Nah, ini adalah macam-macam infeksi saluran pernapasan atas atau upper respiratory tract infection yang akan kita bahas, yaitu ada rinitis, sinusitis, faringitis, epiglotitis, tonsilitis, laringitis, dan tracheitis. Oke, kemudian yang pertama di sini adalah rinitis. Jadi rinitis itu macam-macam ya. Rinitis alergi yang disebabkan karena memang orang tersebut memiliki alergi ya. Kemudian rinitis virus, rinitis bakteri, dan rinitis akibat jamur. Ini penyebabnya berbeda-beda ya. Nah, kadang juga rinitis itu disebut dengan common cold atau flu ya. Nah, sebenarnya rinitis atau common cold ini merupakan self-limiting infection. Artinya apa? Dia adalah infeksi yang bisa sembuh dengan sendirinya. Tapi ada kata kuncinya, dia bisa sembuh dengan sendirinya. Kata kuncinya adalah apa? Sistem imun
tubuh seseorang yang terkena common cold itu harus kuat. Nah, dia akan sembuh dengan sendirinya ketika sistem imun atau sistem kekebalan tubuh kita kuat dalam menghadapi infeksi. Kemudian di sini penyebabnya ada rhinovirus, ada influenza virus, kemudian coronavirus, adenovirus, parainfluenza, dan respiratory syncytial virus. Nah, sebenarnya di sini kita garis bawah yang coronavirus ya. Coronavirus atau COVID ya, yang sekarang sedang melanda itu COVID-19 itu kan sebenarnya juga self-limiting disease ya, atau self-limiting infection. Artinya dia bisa sembuh dengan sendirinya ketika daya tahan tubuh host atau kita ini dalam kondisi yang baik. Ya, dia bahkan merajalela, artinya dia akan menyerang tubuh kita ketika tubuh kita mengalami penurunan daya tahan tubuh. Nah, sudahlah kita terinfeksi coronavirus atau COVID, ditambah lagi daya tahan tubuh kita menurun, maka itu yang akan menyebabkan terjadinya banyak komplikasi, ya. Karena kan sebenarnya obat COVID sampai saat ini belum ada yang ditemukan, mestinya belum ada obat yang memang spesifik untuk COVID-19. Yang ada itu hanya obat adjuvan, artinya ya antivirus memang, dan terapi adjuvan. Bahkan kalau yang tidak bergejala itu hanya diberikan terapi adjuvan saja berupa vitamin, biasanya seperti itu ya. Nah, ini yang sinusitis. Sinusitis itu adalah inflamasi atau infeksi yang terjadi pada paranasal sinus yang ada di bagian sini. Biasanya kalau orang yang terkena sinusitis ini akan langsung migrain, pusing, karena memang satu salurannya ya, sinus yang di bagian paranasal dengan ada sinus yang di bagian frontal kita, sehingga itu akan menyebabkan terjadinya migrain. Oke. Nah, kemudian ini penyebab dari sinusitis itu 70% disebabkan karena bakteri. Bakterinya apa saja? Ada Streptococcus pneumonia, kemudian Haemophilus influenza, lalu Moraxella catarrhalis ya. Kemudian 30%-nya disebabkan oleh organisme lain. Ini contohnya ya, ada Staphylococcus aureus, Streptococcus pyogenes, kemudian bakteri yang bentuk basil gram negatif, kemudian virus yang ada di sistem pernapasan. Nah, ini koloni kuman yang biasa ada di orofaring kita ya, di bagian faring kita. Ada Streptococcus pneumonia, ada Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, dan Klebsiella pneumonia. Ini ya, ini adalah bakteri-bakteri yang sering menyebabkan rhinosinusitis. Jadi rhinitis dan sinusitis itu seringkali terjadi bersamaan, yang sering disebut dengan rhinosinusitis, biasanya pada dewasa. Ini ya bakteri penyebabnya yang paling banyak itu biasanya adalah Streptococcus pneumonia yang prevalensinya terbanyak. Biasanya dia sampai 43%, hampir 50%. Penyebab dari ini adalah Streptococcus pneumonia itu. Oke, kemudian, nah ini adalah gejala-gejala atau simptom dari sinusitis. Nah, yang pertama, nyeri seperti tertekan di daerah sinus. Kalau pas bagian sinusnya di hidung itu dipegang, rasanya nyeri ya. Biasanya nyerinya terutama terjadi pada pagi hari karena baru bangun, itu kan biasanya dingin, itu dipicu oleh udara dingin, makin nyeri ya. Kemudian badannya lemes, ini wajar ya karena daya tahan tubuhnya sedang menurun. Kemudian sekret dari hidung, biasanya ada sekret dari hidung. Sekret itu seperti dahaknya ya, atau yang berwarna yang teksturnya kental, itu yang berasal dari hidung. Kemudian postnasal drip. Kemudian ada batuk ya, terutama pada malam hari. Kemudian kalau dia tidur itu seperti terdengar mengorok, tapi mengorok itu disebabkan karena banyaknya sekretnya. Kemudian dia juga mengalami sakit kepala tadi seperti yang saya bilang karena salurannya sama dengan yang ada di lobus frontal kita ya. Oke, jadi ini untuk diagnosisnya biasanya dilakukan pemeriksaan sinus radiografi, kemudian ultrasonogram, lalu ada CT scan. Kalau untuk laboratoriumnya biasanya dilakukan kultur aspirasi dari cairan sinusnya untuk melihat bakteri apa penyebab sinus tersebut ya. Oke, jadi ini komplikasi sinusitis, ada infeksi mata karena tadi salurannya melewati juga mata, kemudian meningitis karena tadi salurannya ke lobus frontal yang ada di otak, kemudian abses otak. Abses itu artinya adanya nanah yang berada di bawah jaringan, kemudian serangan asma pada anak. Kalau anaknya punya riwayat asma, kemudian dia mengalami sinusitis, maka asmanya akan kumat atau kambuh
ya. Kemudian trombosis sampai bisa pembuluh darahnya lisis atau pecah, bahkan sampai emfyema subdural ya, terjadi perdarahan di situ. Oke, yang ketiga adalah faringitis, sama seperti sinusitis tadi dan rinitis. Faringitis bisa disebabkan karena virus, bakteri, fungi, ya, ada gonore, kemudian leutika, dan ada tuberkulosa. Tapi yang paling sering itu adalah faringitis disebabkan karena virus dan bakteri. Biasanya bakterinya adalah Streptococcus beta hemolyticus. Nah, ini faringitis bakteri ya. Penyebab paling sering itu adalah Streptococcus seperti yang saya bilang tadi, dan dia itu bisa menyebabkan terjadinya pembesaran dan nyeri pada kelenjar limfa. Jadi dia biasanya gejalanya itu demam, sakit kepala gitu ya, kemudian ada nyeri tenggorokan, kemudian ada nyeri otot, mialgia, dan nyeri tulang, yaitu artralgia. Nah, ini tonsilitis. Tonsilitis ini kalau kita bahasa awam kan itu adalah radang pada bagian tonsil. Ini tonsilnya apa ya? Amandel ya. Jadi memang tonsilitis ini sih umum yang ditemui bahwa radang pada tonsil kita disebut dengan tonsilitis atau amandel itu. Oke. Kemudian nah, ini saya rasa pasti setiap kalian pasti pernah dengar ya gejala dari tonsilitis ini seperti apa, bahkan mungkin ada dari kalian juga yang mengalami tonsilitis. Nah, ini contohnya lagi ada kandidiasis oral. Jadi kandidiasis oral ini disebabkan oleh jamur ya, yaitu Candida albicans. Ini biasanya menyerang di selaput-selaput lendir kita. Ini seperti sariawan tapi bentuknya banyak banget, memenuhi sampai mulut. Nah, biasanya Candida albicans ini juga tidak hanya menyerang di bagian mulut ya, tapi juga bisa di bagian area genital. Seperti itu. Ini yang kandidiasis oral. Oke, untuk selanjutnya kita akan bahas lower respiratory tract infection, artinya infeksi saluran pernapas yang bagian bawah, yaitu ada bronkitis dan kemudian ada pneumonia. Oke, untuk bronkitis ini merupakan suatu inflamasi yang ada di bagian saluran atau maksudnya inflamasi yang terjadi di saluran pernapasan kita atau di bronkitis kita, sehingga menyebabkan terjadinya peningkatan produksi mukus. Nah, ini bisa dilihat ya, bronkus. Jadi bronkus itu merupakan saluran terakhir yang dekat dengan paru-paru. Nanti kalian lihat lagi ya anatomi fisiologinya seperti apa. Jadi ketika bronkus normal itu bentuknya seperti ini. Untuk bronkitis itu bentuknya seperti ini. Bisa dilihat ya, salurannya itu tertutup hampir 50%. Jadi udara yang disampaikan ke paru-paru itu hanya sedikit. Jadi bisa menyebabkan paru-paru kita atau bahkan tubuh kita mengalami kekurangan udara karena memang bronkitisnya salurannya hampir tertutup 50% akibat adanya inflamasi dan infeksi dari bakteri. Oke, jadi ini ya normal bronkusnya seperti ini, kemudian yang bronkitis mengalami penutupan atau penyumbatan hampir 50% ya. Jadi bronkitis tadi ya, inflamasi yang terjadi pada bronkus, di mana bronkus itu merupakan saluran utama yang dilalui oleh udara untuk menuju ke paru-paru kita. Ya, biasanya bronkitis ini umum disebabkan karena infeksi virus ya. Nah, gejalanya apa? Gejalanya seperti batuk, kemudian bernafasnya cepat, sesak nafas ya, karena sesak tadi ya karena oksigennya kurang, kemudian dia juga bisa wheezing itu seperti kedengaran kalau dia bernafas, kemudian dia fatigue itu artinya kelelahan atau badannya lemas. Nah, ini bronkitis dibagi menjadi dua ya, ada bronkitis akut lalu bronkitis kronis. Nah, untuk bronkitis kronis itu biasanya ditandai dengan batuk kronik yang berdahak minimal 3 bulan dalam setahun, kemudian sekurang-kurangnya 2 tahun berturut-turut. Kalau hanya sebentar, bronkitisnya itu akut dan bisa diobati atau diterapi dengan memperkuat sistem imun tubuh. Nah, kalau sudah kronis ini harus diperiksakan kembali karena bisa jadi dia mengalami penyakit lain yang disebabkan karena bronkitis kronis. Contohnya adalah PPOK tadi.
Oke, ini bronkitis akut, gejalanya batuk, kemudian lemah, menggigil, demam ringan, nyeri otot, kemudian suaranya serak. Karena tadi ada saluran yang tersumbat ya, hampir sebanyak 50% dari saluran bronkus itu tersumbat akibat adanya inflamasi. Oke, untuk bronkitis akut itu juga bisa disebut dengan bronkiektasis. Nah, untuk kondisi seperti ini itu sudah masuk pada kasus yang berat. Di mana kasus yang berat itu biasanya sputumnya itu kalau ditampung sampai ada 3 lapis. Nah, seperti ini ya rinciannya kurang lebih. Lapisan pertama yang paling atas itu dia keruh. Nah, itu adalah mukusnya. Kemudian lapisan yang kedua dia itu jernih. Nah, jernih ini merupakan salivanya. Lalu lapisan yang ketiga itu dia keruh lagi. Namun lapisan yang ketiga ini merupakan nanah dan juga sisa-sisa jaringan nekrotik yang memang sudah rusak akibat adanya inflamasi dan infeksi. Oke, sekarang kita masuk ke pneumonia. Nah, jadi di sini ada ilustrasi dari bronkiolus dan alveoli. Jadi ini adalah yang seperti buah anggur, ini disebut dengan alveolus ya atau alveoli. Di sini bisa kalian lihat untuk alveoli normal dia bentuknya seperti ini ya, tidak ada sekret, tidak ada peradangan. Namun pada kondisi pneumonia itu alveolinya mengalami peradangan. Peradangan ini ditandai dengan tanda atau warna kemerahan. Ya. Kemudian di sini juga ada penumpukan cairan atau nanah di rongga-rongga alveolusnya. Jadi alveolus tidak bisa bekerja dengan normal untuk menyalurkan oksigen atau udara. Nah, ini pokok bahasan mengenai pneumonia yang akan kita bahas kurang lebih ada 8. Yang pertama kita lihat dulu ya untuk pendahuluannya. Jadi pneumonia itu merupakan salah satu penyakit infeksi pada saluran pernafasan yang memiliki angka kematian yang tinggi atau mortalitas yang tinggi, terutama pada usia tua. Nah, contohnya ini ya di RSUD Dr. Sutomo aja, angka kematian akibat pneumonia yang dirawat inap itu sampai 35%. Dan itu merupakan angka mortalitas yang lumayan tinggi ya. Nah, bahkan WHO pun bilang kalau pneumonia ini merupakan penyebab kematian ke-6 dari semua kematian yang ada di dunia. Berarti kan dia termasuk 10 penyakit terbesar ya yang menyebabkan kematian. Berarti dia harus diwaspadai kondisi pneumonia ini. Kemudian ternyata pneumonia itu kumannya itu sulit ditemukan walaupun sudah dilakukan kultur, diperiksa, itu biasanya prosesnya itu berhari-hari bahkan sampai 1 mingguan untuk bisa menemukan kuman atau bakteri yang menyebabkan terjadinya pneumonia itu. Ya, apalagi kita sekarang berada di masa pandemi COVID ya, dimana salah satu gejala berat dari COVID-19 itu adalah pneumonia ini. Nah, kemudian yang kedua kita lihat sekarang definisi dari pneumonia. Jadi definisi pneumonia kalau menurut International Society of America. Jadi kalau menurut Infection Disease Society of America, jadi merupakan suatu lembaga di Amerika yang memang membahas tentang infeksi, menyatakan bahwa pneumonia itu merupakan suatu infeksi akut yang terjadi pada jaringan parenkim yang ada di paru-paru kita, yang biasanya ditandai dengan adanya infiltrate. Infiltrate ini adalah sekret tadi ya atau dahak tadi. Kemudian ada juga gejala yang bisa terjadi atau bisa muncul akibat adanya pneumonia. Biasanya 2 gejala yang paling sering itu demam atau hipotermi. Ya, hipotermi itu suhu badannya justru dingin ya. Bisa juga dia rigor itu artinya otot-ototnya mengalami kelemasan, kemudian dia berkeringat, bisa jadi dia mengalami batuk dengan atau tanpa sputum ya. Lalu ada rasa tidak nyaman di dadanya dan ada dyspnea. Dyspnea itu nafasnya sulit. Nah, pada orang dewasa itu biasanya gejala yang sering terjadi itu justru dia hipotermi atau afebril. Dia justru tidak demam tapi dia mengalami afebril atau hipotermi, badannya dingin. Nah, mungkin itu diakibatkan karena memang respon tubuh kalau pada orang
lansia itu sudah lumayan berkurang ya. Oke, untuk yang selanjutnya etiologinya. Nah, untuk etiologi dari pneumonia, penyebabnya itu adalah mikroorganisme seperti bakteri. Bakterinya bisa bakteri gram positif, gram negatif. Nanti kita lihat selanjutnya. Kemudian virus. Virusnya ada virus influenza, avian influenza, SARS, HIV, termasuk virus COVID-19. Itu bisa menyebabkan terjadinya pneumonia ya. Kemudian bisa juga disebabkan oleh parasit, jamur, dan cacing. Nah, ini dia beberapa beberapa agen penyebab dari pneumonia atau mikroorganisme. Di sini ada bakteri ya, yang paling utama sih Streptococcus pneumonia. Dari namanya aja sudah dia memang memiliki nama yang sama dengan penyakitnya ya. Kemudian ada virus, ada fungi, tapi yang paling sering memang adalah bakteri Streptococcus pneumonia. Kemudian untuk patogenesisnya dan patofisiologinya, nah ini sebenarnya tubuh kita itu kan memiliki mekanisme pertahanan tubuh ya. Yang pertama ada filtrasi. Jadi filtrasi sebelum zat-zat asing itu masuk ke dalam tubuh kita itu kan difiltrasi dulu sama tubuh kita. Nah kemudian ada lagi mekanisme pertahanan tubuh selanjutnya yaitu refleks bersin. Sebenarnya refleks bersin itu adalah mekanisme pertahanan tubuh, dia mengeluarkan benda-benda asing yang masuk ke dalam saluran pernapasan kita. Kemudian refleks batuk juga seperti itu ya, refleks batuk dia mengeluarkan benda asing yang masuk ke saluran pencernaan kita melalui saluran pernapasan kita melalui mulut ya. Kalau bersin tadi melalui hidung. Kemudian gerakan mukosilia yang ada di hidung kita, terutama kita mempunyai bulu hidung ya, yang itu disebut mukosilia, yang memang dia berfungsi untuk menyaring dari benda-benda asing. Itu kurang lebih ada 4 ya mekanisme pertahanan tubuh yang paling umum di saluran pernafasan kita. Selain ada sel makrofag dan antibodi yang memang ada sudah di dalam sel-sel antibodi kita atau sel-sel imun kita. Oke, ini patogenesisnya. Tadi mekanisme pertahanan tubuh yang tadi ada 4 itu kalau sudah dia tidak bisa melawan dari aspirasi, inhalasi, kemudian masuknya mikroorganisme secara langsung, nah itu akan menghambat mekanisme pertahanan tubuh kita, kalah mekanisme pertahanan tubuh kita, sehingga kita akan mengalami yang namanya pneumonia. Jadi pada dasarnya untuk penyakit-penyakit infeksi itu tumpuan utamanya adalah sistem imun kita. Ketika sistem imun kita kuat, itu maka dia bisa melawan penyakit infeksi. Tapi ketika mekanisme pertahanan tubuh kita sudah tidak mampu lagi menahan, maka akan mengalami yang namanya pneumonia. Oke, kemudian klasifikasi dari pneumonia. Klasifikasinya berdasarkan sumber infeksinya, pneumonia itu dibedakan menjadi 4 ya. Ada CAP, Community Acquired Pneumonia. Ada HAP, Hospital Acquired Pneumonia. Kemudian ada aspirasi pneumonia, lalu ada immunocompromised. Nanti kita lihat ya. Kalau aspirasi pneumonia ini merupakan pneumonia yang diakibatkan karena masuknya benda asing ke saluran pernapasan, di mana benda asing tersebut merupakan benda asing yang non mikroorganisme, artinya seperti makanan, minuman, kemudian yang masuk ya ke dalam saluran pernapasan kita, lalu dia menyebabkan inflamasi di saluran pernafasan kita, itu disebut dengan aspirasi. Beda dengan CAP dan HAP. Kalau CAP dan HAP itu disebabkan oleh mikroorganisme. Kemudian immunocompromised ini merupakan pneumonia yang merupakan komplikasi dari penyakit tertentu. Misalnya pasien mengalami HIV. Pasien mengalami HIV yang memang menyerang sistem imunnya. Nah, setelah pasien ini mengalami HIV, dia juga terkena komplikasi pneumonia. Itu disebut dengan pneumonia yang disebabkan karena immunocompromised ya. Oke, jadi ini bedanya HAP dan CAP. Oke, jadi ini bedanya CAP dan HAP. Nah, dari beberapa parameter ada 4 ya, yaitu tempat terjadinya, kemudian jenis kumannya, lalu kondisi klinisnya, dan perjalanan penyakitnya. Kalau untuk CAP itu ternyata atau community itu ternyata pneumonianya itu didapatkan sebelum masuk ke rumah sakit.
ya. Kalau HAP atau hospital itu ternyata pneumonianya didapatkan setelah pasien masuk rumah sakit 2 hari masuk rumah sakit, atau biasanya itu 48 jam ya setelah pasien berada di rumah sakit, kemudian dia mengalami pneumonia, itu bisa disebut dengan hospital acquired pneumonia. Itu bedanya. Jadi dia masuk rumah sakit karena penyakit apa, lalu dia di rumah sakit 2 hari atau maksimal 3 hari, kemudian dia terkena pneumonia. Nah, itu disebut dengan hospital acquired pneumonia atau HAP ya. Kemudian kalau dari jenis kumannya itu CAP disebabkan oleh bakteri gram positif, lalu HAP disebabkan oleh bakteri gram negatif. Ya, kalau dari gejala klinisnya CAP itu biasanya gejala pneumonianya memang ada, tapi kalau HAP itu justru lebih berat, dia bahkan sampai dia bisa gagal nafas, dia sesak nafas berat ya. Nah, untuk perjalanan penyakitnya, kalau CAP ini diobati dengan antibiotik yang adekuat, artinya antibiotiknya bagus, dia bisa membaik. Tapi kalau dia hospital itu biasanya agak sulit ya. Kalau sudah hospital itu bahkan dia harus masuk ke ICU, dia harus menggunakan ventilator, dan dia bahkan itu mengalami yang disebut dengan sepsis. Sepsis itu infeksi yang ada di seluruh peredaran darahnya sampai dia mengalami gagal nafas. Oke. Kemudian untuk diagnosis dari pneumonia. Nah, jadi diagnosisnya itu ditegakkan berdasarkan gejala klinis, lalu pemeriksaan fisik, lalu pemeriksaan penunjang ya. Nah, ini untuk diagnosis pneumonianya, gejala klinis tadi ya, dilihat suhu tubuhnya kalau lebih dari 40 derajat Celcius, lalu apakah dia menggigil, kemudian dia batuknya seperti apa, purulensinya, kekentalannya, apakah ada darahnya gitu kan, kemudian dilihat nyeri dadanya. Nah, untuk pemeriksaan fisik parunya itu biasanya dilakukan perfusi redup, kemudian didengar suara nafasnya ya, rongkinya seperti apa. Nah, untuk pemeriksaan penunjangnya biasanya difototoraks ya, dicek laboratnya, darahnya, diperiksa kulturnya ya, dahaknya seperti apa gitu kan, kemudian dicek analisa gas darahnya untuk kasus-kasus yang berat. Kemudian selanjutnya ini adalah penata laksanaan terapi dari pneumonia. Jadi pengobatan pneumonia itu terapinya itu menggunakan antibiotik, diberikan secara empiris. Empiris ini artinya antibiotik yang diberikan sebelum kita mengetahui apakah bakteri penyebab dari pneumonia tersebut. Jadi sebelum hasil kulturnya keluar itu dilakukan pemberian terapi antibiotik secara empiris. Jadi terapi antibiotik secara empiris ini tidak asal-asalan, harus didasarkan pada yang pertama, pengetahuan tentang pola kumannya seperti apa ya, terutama pola kuman yang ada di rumah sakit. Misalnya seperti itu, misalnya dia disebabkan karena HAP atau dia didiagnosa HAP, hospitalized acquired pneumonia, maka di situ kita harus tahu pola kumannya seperti apa, kuman apa atau bakteri apa yang paling sering menyebabkan penyakit pneumonia. Di setiap rumah sakit pasti ada pola kumannya ya. Kemudian kita searching juga sensitivitas dari hasil-hasil penelitian sebelumnya terhadap bakteri-bakteri, terhadap antibiotik tertentu ya yang dapat melawan bakteri tertentu gitu ya. Kemudian pertimbangannya juga harus berdasarkan dari sifat farmakologi obat atau antibiotik yang akan kita gunakan untuk melakukan terapi atau memberikan terapi kepada pasien secara empiris. Karena kan terapi antibiotik itu tidak main-main ya. Kita salah menentukan terapi antibiotik, maka bakterinya bisa resisten. Maka di situ kita harus berdasarkan beberapa pertimbangan, yaitu 3 hal ini tadi ya, untuk menentukan terapi empiris dari pneumonia sebelum hasil kulturnya keluar. Oke, jadi alasan terapi antibiotik secara empiris itu kurang lebih ada 3. Yang pertama adalah karena angka kematian dari pneumonia itu yang sangat tinggi. Jadi apabila terjadi penundaan pemberian antibiotik lebih dari 4 jam setelah dia masuk rumah sakit, itu dapat meningkatkan terjadinya angka kematian atau mortalitasnya meningkat. Kemudian yang kedua, sulitnya menemukan kuman patogen. Karena kan setelah kita melakukan kultur, tadi membutuhkan beberapa proses ya, bahkan sampai 1 minggu
untuk menemukan kuman patogen yang spesifik penyebab dari pneumonia tersebut. Nah, jadi harus diberikan terapi secara empiris dulu karena sekitar 30-60% kumannya itu sulit teridentifikasi, bahkan jarang teridentifikasi. Kemudian yang ketiga adalah keterbatasan untuk tes-tes diagnostik untuk identifikasi kuman patogen karena mungkin peralatan yang belum memadai dan belum merata ya di setiap rumah sakit yang ada. Oke, ini adalah profil dari bakteri yang bisa menyebabkan CAP. Yang paling banyak di sini sekitar 39% itu adalah Streptococcus pneumonia yang memang paling banyak menyebabkan terjadinya community acquired pneumonia. Oke, ini pneumonia yang CAP ya dibagi menjadi dua, ada yang rawat jalan kemudian rawat inap. Nah, rawat inap ini juga kita bagi menjadi dua untuk memudahkan nanti ya, untuk memudahkan tata laksana terapi antibiotiknya. Yang pertama ada ruang rawat inap biasa, kemudian yang kedua ada ruang intensif atau intensive care unit atau ICU. Nah, ini adalah bagan untuk untuk menggambarkan strategi penanganan dari CAP. Nah, ketika pasiennya itu resikonya rendah, itu dia bisa rawat jalan dengan pemberian antibiotik secara peroral, ya. Namun ketika dia resikonya sedang atau berat, misalnya dia ada beberapa komplikasi lain, itu dia harus dirawat inap, kemudian pemberian antibiotiknya secara intravena, di mana pemberian antibiotik intravena ini itu harus dievaluasi dalam waktu 48 sampai 72 jam. Nah, ketika gejala klinisnya memburuk, nanti kita bahas di slide berikutnya ya. Namun ketika gejala klinisnya membaik, itu dia akan disulih terapinya, diganti terapinya menjadi terapi oral pada hari ketiga. Karena misalnya dihitung 2 hari atau 48 jam dia sudah membaik. Kemudian diganti pakai terapi antibiotik per oral pada hari ketiga, kemudian pasiennya bisa KRS atau keluar rumah sakit pada hari keempat. Nah, ini merupakan strategi pemulangan pasien pneumonia rawat inap lebih dini ya, karena agar tidak terjadi komplikasi infeksi yang lebih berat lagi kalau dia lama berada di rumah sakit. Kemudian sekarang kita bahas kalau dia gejala klinisnya menetap bahkan memburuk ya. Oke, ini dia. Ketika tadi ya, ini adalah untuk pasien yang rawat jalan ya. Ini pasien outpatient, ini adalah pasien rawat jalan, itu antibiotiknya macrolide, itu pilihannya macrolide atau macrolida. Itu ada azithromycin, kemudian clarithromycin atau erythromycin. Kemudian ada antibiotik golongan doxycycline. Ini biasanya adalah yang dipilih macrolida. Nanti kalian baca lagi di guideline terapi atau di pharmacotherapy handbook untuk dosisnya, atau bahkan kalian buka kembali di mata kuliah farmakologi 1 yang lalu ya. Sudah ada tertulis dosisnya di situ berapa. Oke, kemudian ini untuk pasien yang rawat jalan namun dia memiliki beberapa penyakit penyerta. Misalnya penyakit penyertanya apapun, misalnya hipertensi, diabetes, seperti itu, maka pilihannya adalah golongan fluoroquinolone, yaitu moxifloxacin, gemifloxacin, dan levofloxacin. Nanti dipilih salah satunya yang mana ya, berdasarkan ketersediaan obat antibiotik yang ada di rumah sakit, kemudian berdasarkan harganya juga ya, karena harus dipertimbangkan juga harganya. Kemudian pilihan kedua itu adalah kombinasi antara antibiotik golongan beta-lactam dan macrolida. Biasanya di sini adalah diberikan high dose amoxicillin atau amoxicillin dosis tinggi, atau kombinasi amoxicillin clavulanat atau kadang yang disebut dengan coamoxiclav ya. Nah, untuk alternatifnya juga termasuk di sini golongan ceftriaxone bisa, kemudian cefuroxime atau cefuroxime, atau bahkan doxycycline nanti dikombinasi dengan macrolida yang tadi ya, golongan macrolida yaitu azithromycin, clarithromycin atau erythromycin. Nah, kemudian ini untuk treatment antibiotik pada pasien CAP, pasiennya rawat inap tapi dia berada di bangsal biasa atau di ruang rawat inap biasa, non ICU.
ya, maka pilihan terapinya adalah fluoroquinolone, kemudian beta-lactam ditambah dengan makrolida tadi, tapi lebih di prefer ke agen beta-lactam, yaitu golongan ini ya, cefotaxime, kemudian ceftriaxone ya, lalu ampicillin, ertapenem, seperti itu. Nah, untuk golongan fluoroquinolone-nya itu biasanya diberikan ketika pasiennya itu memiliki riwayat alergi terhadap golongan penisilin. Otomatis nanti dia juga ada kemungkinan dia alergi terhadap golongan beta-lactam yang lain seperti cefotaxime, karena memang dia sama-sama antibiotik yang termasuk dalam golongan ini ya, beta-lactam. Jadi pilihannya adalah fluoroquinolone ketika dia alergi terhadap penisilin. Oke, ini treatment untuk antibiotik CAP pada pasien yang rawat inap dengan dia berada di ruang ICU. Ya, itu pilihannya itu adalah beta-lactam. Oke, pilihannya adalah beta-lactam, yaitu golongan cephalosporin ya, ada contohnya cefotaxime, kemudian ceftriaxone, kemudian ampicillin, sulbactam, ini merupakan kombinasi, bisa ditambah dengan salah satu dari azithromycin golongan makrolida ataupun fluoroquinolone ketika dia memiliki riwayat alergi terhadap penisilin. Nah, tapi jika penyebabnya yang dicurigai adalah infeksi karena bakteri Pseudomonas, maka pilihannya adalah piperacillin, tazobactam, kemudian CP-Vim, lalu imipenem atau meropenem, bisa ditambah dengan salah satu dari ciprofloxacin ataupun levofloxacin dengan dosis 700 mg ya. Ini nanti bisa dibaca kembali ya pilihan-pilihannya untuk antibiotiknya. Kemudian ini yang poin ketiga, ini adalah CAP yang sudah resisten terhadap methicillin itu dan disebabkan oleh Staphylococcus aureus, itu bisa ditambah dengan vancomycin ataupun golongan contoh obatnya adalah linezolid. Nanti kalian buka kembali ya mekanismenya. Oke, nah ini tadi yang seperti saya bilang ya, untuk yang penyebabnya Pseudomonas, karena memang biasanya gejala klinis akibat Pseudomonas ini lebih berat sampai pasiennya harus berada di ICU. Ini pilihan terapinya yang seperti saya bacakan barusan ya. Nah, kemudian ini tadi yang methicillin resisten ya, atau kadang disebut dengan MRSA, methicillin resisten Staphylococcus aureus. Nah, ini bakterinya sudah resisten terhadap beberapa golongan beta-lactam. Itu bisa ditambahkan vancomycin ataupun linezolid. Nah, untuk infeksi nosokomial ini terbagi menjadi dua ya. Infeksi nosokomial itu adalah infeksi yang didapatkan di rumah sakit. Ada dua di sini, yaitu HAP. HAP adalah hospitalized acquired pneumonia, dan VAP yaitu ventilatory associated pneumonia. Kita lihat ya. Nah, untuk HAP atau kadang paling umum sih disebut dengan pneumonia nosokomial, itu merupakan pneumonia yang terjadi setelah pasien berada di rumah sakit sekitar 48 sampai 72 jam. Dia dirawat di rumah sakit. Jadi pasiennya masuk tidak mengalami infeksi pneumonia, misal masuk rumah sakitnya karena penyakit lain, tapi setelah 48 jam atau 72 jam pasiennya malah mengalami gejala-gejala seperti pneumonia. Nah, itu masuk ketika dicek ternyata memang dia didiagnosa pneumonia, berarti itu klasifikasinya merupakan HAP ya, hospitalized acquired pneumonia atau pneumonia nosokomial. Kemudian yang kedua itu adalah ventilator associated pneumonia atau VAP. Nah, jadi VAP ini merupakan pneumonia yang terjadi lebih dari 48 jam setelah pasiennya dilakukan tindakan pemasangan intubasi endotrakeal ya, atau misalnya seperti NGT gitu. Ketika dipasang kemudian pasiennya mengalami infeksi, itu kan alat kesehatan juga merupakan salah satu ini ya media
penyebaran bakteri, misalnya kurang bersih atau kurang steril alatnya dipasangkan ke pasien, pasiennya malah mengalami VAP atau pneumonia, itu disebut dengan VAP ya. Nah, ini jadi pedoman terapi untuk antibiotik pada Hospitalized Acquired Pneumonia atau HAP. Itu yang pertama, terapinya itu harus mampu mencakup minimal 90% kuman patogen. Jadi dipilihkan obat atau antibiotik yang memang masih sensitif terhadap beberapa kuman patogen, bahkan sampai 90%. Kemudian di sini diberikan secara intravena. Ya tentu ya, karena memang HAP itu biasanya gejalanya lebih berat dibandingkan CAP seperti yang sudah kita bahas bedanya di slide sebelumnya. Kemudian yang ketiga adalah menerapkan prinsip deeskalasi. Apa sih deeskalasi? Jadi deeskalasi antibiotik itu merupakan cara pengobatan antibiotik terutama pada pneumonia, yakni dengan pemberian antibiotik dengan di awalnya itu spektrumnya luas. Jadi dia spektrumnya luas dengan probabilitasnya tinggi, artinya dia mencakup semua patogen yang mungkin menyebabkan terjadinya HAP dalam kurun waktu 48 sampai 72 jam sebelum dilakukannya atau sebelum hasil kulturnya keluar. Namun ketika nanti hasil kulturnya keluar, maka akan dilakukan pengalihan antibiotik dari yang luas tadi spektrumnya menjadi spektrum sempit berdasarkan data hasil kultur atau data kuman patogen yang didapatkan dari hasil pemeriksaan, yaitu namanya prinsip deeskalasi. Kenapa sih penting prinsip deeskalasi ini? Jadi pada proses pengambilan keputusan dengan memilih terapi spektrum luas secara empiris dan kebijakan menghentikan terapi antibiotik, kalau hasil kulturnya itu negatif, kemudian sudah ada tanda-tanda awal penyembuhan. Jadi memang penting ya prinsip penerapan dari deeskalasi ini, yang tujuannya utamanya adalah untuk berusaha mengganti regimen terapi empiris kombinasi yang memang tadi masih empiris menjadi regimen monoterapi yang sudah spesifik sesuai dengan kuman penyebabnya, yang itu selama pengobatannya. Oke. Kemudian yang keempat, diberi terapi kombinasi antibiotik tadi ya untuk mempercepat proses mematikan atau membunuh mikroorganisme penyebab HAP. Kemudian yang kelima itu adalah prinsipnya jangan mudah menggantikan antibiotik sebelum 72 jam kecuali kondisi klinisnya memburuk. Kalau kondisi klinisnya memburuk itu mengharuskan penggantian antibiotik tidak apa-apa, tapi kalau selama 72 jam tidak ada perburukan kondisi klinis, maka tidak boleh dulu mengganti antibiotiknya sembarangan, ditunggu dulu, karena sebenarnya kan antibiotik itu dalam waktu 24 jam sebenarnya belum bisa dia efektif dalam membunuh atau menghambat pertumbuhan bakteri ya. Paling tidak 72 jam ditunggu dulu kecuali keadaan klinisnya memburuk ya. Kemudian yang keenam, itu penggantian antibiotik itu harus didasarkan dari data mikrobial dan uji kepekaan seperti yang saya bilang tadi. Kalau bisa ditunggu dulu hasil dari hasil dari kulturnya dulu keluar, baru dilakukan penggantian antibiotik agar penggantian antibiotiknya itu sudah spesifik. Jadi tidak mengganti antibiotik tanpa mengetahui kultur bakterinya apa. Jadi itu bisa meningkatkan terjadinya proses kemungkinan resistensi terhadap beberapa antibiotik, karena bahaya ya kalau antibiotik sudah resisten sebagian besar. Lalu bagaimana cara kita menangani infeksi bakteri jika antibiotiknya sudah banyak yang resisten? Jadi pentingnya kita untuk melakukan terapi pneumonia secara tepat dan adekuat itu yang pertama adalah untuk mengurangi angka kematian, karena seperti yang saya bilang tadi ya, angka kematian karena pneumonia khususnya HAP itu sangat tinggi. Kemudian yang kedua, untuk mengurangi lama rawat inap yang di ruangan intensif atau di ICU. Kemudian yang ketiga, untuk mengurangi cost of treatment pada pasien, artinya mengurangi biaya pengobatan pada pasien. Kemudian yang keempat itu adalah mengurangi risiko MOD atau MODS ya, multiple organ dysfunction, karena kalau sudah terjadi pneumonia itu bisa menyebabkan kegagalan nafas atau paru-parunya gagal melakukan proses
pernafasan di situ ya. Jadi sudah termasuk di multiple organ dysfunction. Otomatis kalau paru-parunya gagal mengedarkan oksigen yang ada di dalam darah, maka jantung juga akan kurang asupannya sehingga dia juga gagal memompa darah ya. Itu makanya disebut dengan multiple organ dysfunction. Kemudian yang kelima itu adalah untuk mengurangi CPIS atau clinical pulmonary infection score. Jadi CPIS itu adalah sebagai suatu alat ukur untuk menegakkan diagnosa dari ventilator associated pneumonia atau VAP pada penderita yang menggunakan ventilator secara mekanik ya. Jadi nilai CPIS itu biasanya berkisar dari 0 sampai 6. Jadi beberapa hal yang diukur dari CPIS itu adalah suhu tubuh, kemudian leukosit, kemudian sekretnya, kemudian fraksi oksigenasi, lalu fototorak dan pemeriksaan mikrobial atau mikrobiologi. Nah, di situ tujuannya untuk terapi yang tepat adalah penggunaan antibiotik agar mengurangi dari skor clinical pulmonary infection tadi. Oke, jadi ini klasifikasi pneumonia nosokomial itu didasarkan pada 3 hal ya. Yang pertama yaitu beratnya penyakit pneumonia, kemudian dari faktor resiko, kemudian dari onset penyakitnya. Jadi dibagi menjadi 3 kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Kita lihat rinciannya. Nah, jadi kelompok 1 adalah pneumonianya termasuk dalam kategori ringan sampai sedang. Kemudian onsetnya setiap saat, artinya gejalanya setiap saat terus-terusan. Kemudian sebenarnya dia tidak punya faktor resiko. Nah, atau dia juga termasuk dalam pneumonia berat dengan onsetnya cepat dan faktor risikonya tidak ada. Jadi pada kelompok 1 ini patogen potensialnya yang dicurigai adalah Streptococcus pneumonia, Haemophilus influenza, kemudian MSSA, lalu bakteri gram negatif enterik seperti E. coli, Klebsiella pneumonia, Enterobacter, dan Proteus. Jadi antibiotik yang direkomendasikan di sini adalah cephalosporin generasi 3 yang termasuk di sini adalah yang non pseudomonas ya. Jadi dia tidak bisa melawan pseudomonas. Contohnya adalah ceftriaxone sama cefotaxime atau beta-lactam dikombinasi dengan anti beta-lactamase yaitu amoxicillin dan clavulanat. Nah, clavulanat ini sebenarnya dia itu bukan antibiotik ya, tapi dia merupakan pelindung dari amoxicillin. Karena sekarang bakteri itu sudah pinter, dia tahu antibiotik golongan amoxicillin atau beta-lactam itu bisa dibunuh dengan mengeluarkan yang namanya enzim beta-lactamase. Jadi dia merusak cincin beta-lactam dari obat tersebut. Bakterinya itu merupakan salah satu mekanisme terjadinya resistensi. Nah, kita tidak kalah pinter ya dari bakteri. Jadi para peneliti itu melakukan perubahan, yaitu dia menemukan anti beta-lactamase. Jadi dikombinasi. Jadi clavulanat ini berusaha melindungi amoxicillin dari serangan beta-lactamase yang ada di bakteri ya. Jadi amoxicillinnya nggak rusak karena sudah dilindungi sama clavulanat. Kemudian, jika dia alergi terhadap penisilin, maka pilihannya adalah golongan quinolone, yaitu levofloxacin, moxifloxacin, dan gatifloxacin. Dipilih salah satu. Nah, kemudian kalau kelompok 2 itu merupakan pneumonia ringan sedang, onsetnya setiap saat, namun dia memiliki faktor risiko. Jadi pada kondisi seperti ini, patogen potensialnya yang dicurigai sama sebenarnya, yaitu Streptococcus pneumonia, Haemophilus influenza, kemudian MRSA, jadi bakterinya sudah resisten itu ya terhadap methicillin, kemudian bakteri gram negatif enterik seperti E. coli, kemudian Klebsiella pneumonia ya, lalu Enterobacter, Proteus. Nah, jadi pada kondisi ini antibiotiknya sama tadi dengan kelompok 1 ya, yang direkomendasikan sama. Namun jika dicurigai ada bakteri anaerob penyebabnya, jadi bakteri anaerob itu bakteri yang bisa hidup tanpa adanya oksigen, maka itu antibiotiknya adalah clindamycin atau metronidazole.
Kemudian kalau dicurigai penyebabnya adalah Legionella, itu antibakterinya atau antibiotiknya adalah makrolida atau fluoroquinolone. Kemudian jika yang dicurigai MRSA, itu harus ditambahkan vancomycin karena vancomycin ini sangat kuat dalam melawan MRSA. Kemudian jika dicurigai penyebabnya adalah Pseudomonas aeruginosa, jadi kembali ke kelompok 2 sesuai yang ini. Ya, rekomendasinya, tapi dia tidak bisa menggunakan cephalosporin generasi 2 atau 3 ini karena memang dia merupakan antibiotik yang tidak dapat melawan Pseudomonas, makanya disebut dengan non-pseudomonal antibiotik. Oke, kemudian kelompok 3 di sini adalah klasifikasi pneumonianya berat, onsetnya setiap saat, lalu memiliki faktor risiko yang spesifik dengan pneumonia berat. Ya, kemudian bisa juga dia pneumonia berat namun onsetnya lambat tapi faktor risikonya tidak ada. Nah, pada kondisi seperti ini patogennya sebenarnya sama saja, cuma dicurigai kuman lain tadi ya, yaitu Pseudomonas aeruginosa dan bakteri Acinetobacter. Nah, jadi di sini antibiotik yang direkomendasikan itu adalah golongan aminoglikosida dikombinasi dengan salah satu di bawah ini. Bisa penicillin antipseudomonas, lalu piperacillin tazobactam atau ceftazidime atau cefuperazone, kemudian imipenem atau meropenem atau cefepime. Nah, kalau dia sudah sangat berat kondisinya, itu biasanya harus masuk imipenem atau meropenem. Jadi imipenem atau meropenem ini sangat jarang digunakan pada infeksi yang masih bisa ditangani dengan antibiotik yang ada. Tapi kalau infeksinya sudah kelas berat, itu terpaksa imipenem dan meropenem atau meropenem keluar. Karena memang kedua antibiotik ini masih sangat diawasi dengan ketat penggunaannya agar dia tidak mudah resisten, agar bakterinya tidak mudah resisten terhadap antibiotik imipenem ataupun meropenem ini. Jadi lumayan jarang digunakan kecuali pada kasus-kasus yang memang berat ya. Untuk dosisnya, kemudian bentuk sediaannya itu nanti kalian baca kembali ya, baca sendiri di Pharmacotherapy Handbook. Ini sudah ada, saya juga ngambil dari Pharmacotherapy Handbook. Ini nanti tinggal kalian baca kembali untuk dosisnya ya. Karena memang nanti pada saat pengerjaan kasus kalian juga harus memberikan dosisnya berapa di situ ya, lalu beberapa kali frekuensi pemberiannya harus jelas. Oke, jadi ini durasi terapi antibiotik. Nah, pada pasien dengan CAP itu terapinya biasanya itu minimum 5 hari. Ya, biasanya minimum 5 hari kecuali dia sudah minimum 5 hari dan dia sudah harus tidak ada demam atau afebril dalam waktu 48 sampai 72 jam ya, baru boleh di stop penggunaan antibiotiknya. Nah, kemudian durasi terapi yang lebih panjang itu biasanya dibutuhkan ketika terapi awalnya itu sudah tidak mampu lagi melawan bakteri patogennya. Misalnya karena memang dia memiliki komplikasi infeksi di luar paru-paru seperti misalnya meningitis, lalu endokarditis, itu memang sudah harus diberikan terapi antibiotik dengan durasi yang lumayan lebih lama dibandingkan yang tadi. Nah, untuk pasien dengan CAP itu biasanya rata-rata terapinya itu 7 sampai 10 hari ya, itu rata-rata sebagian besar. Nah, kecuali memang ada beberapa gejala yang dilihat ada di paru-paru seperti misalnya sudah terjadi nekrosis pada jaringan paru-paru. Nah, itu biasanya membutuhkan terapi dalam jangka waktu yang sangat lama. Beda dengan HAP, kalau hospitalized acquired pneumonia itu bisa lebih dari 14 hari bahkan ya terapinya dengan menggunakan terapi antibiotik yang sangat adekuat, bahkan diberikan secara intravena. Oke, untuk bahasan yang terakhir di sini adalah komplikasi dari pneumonia itu apa saja. Jadi ada batuk darah ya, kemudian ada efusi pleura, isinya pleuranya itu berisi cairan, kemudian akut lung injury, jadi terjadi kegagalan akut
pada paru-parunya, kemudian ada ARDS, kemudian ada septic shock atau shock yang disebabkan karena sepsis ya, kemudian bahkan bisa sampai meninggal, kemudian gagal nafas sampai abses paru-paru, terjadinya kerusakan yang fatal pada paru-paru. Nah, untuk ARDS ini adalah acute respiratory distress syndrome ya. Jadi dia memang sudah jadi sindrom akut yang terjadi pada paru-paru. Biasanya paru-parunya sudah tidak mampu lagi mengedarkan O2 untuk kebutuhan sel-sel darah dalam melakukan metabolisme. Oke. Ini sekian untuk pembahasan dari farmakoterapi infeksi pada saluran pernafasan. Akan kita lanjutkan di video berikutnya tentang farmakoterapi pada infeksi tuberkulosa. Terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.